Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Trimurdiati, mahasiswa BPG Darjab Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, asal instansi SMA Negeri 1 Keling. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG Darjab Angkatan 1 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun kita bertemu masih dalam tatap maya karena pandemi masih belum berakhir. Apalagi hari ini Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 masih dalam suasana PPKM. Ada yang tahu singkatan PPKM anak-anak? Mbak Galuh? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ingat ya, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, memakai masker, makan makanan yang bergizi. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Galuh, teman-temannya dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mbak Farida. Hadir. Iya. Mbak Dewi. Hadir, Bu. Iya. Mas Gana. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Mas Diandra. Hadir, Bu. Mbak Galuh. Hadir, Bu. Ya, Mbak Azalia. Hadir, Bu. Mas Devan. Hadir, Bu. Iya, Mas Arifin. Hadir, Bu. Tolong kameranya diaktifkan ya, Mas Devan dan Mas Arifin. Ya, terima kasih anak-anakku sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Dan ada beberapa teman kalian yang berhalangan hadir, ada yang sakit dan ada izin karena mendapat musibah ya, neneknya meninggal ya. Kita doakan teman kita yang sakit agar segera diberi kesembuhan oleh Tuhan. Dan teman kita yang mendapat musibah agar senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan dalam menerima cobaan. Nah, sebelumnya anak-anak, sebelum masuk ke intinya, kita bermain dulu. Nah, perhatikan petunjuknya ya. Nanti ketika Bu Guru mengatakan dor, anak-anak jawab dor dengan menunjukkan jari telunjuk dan jempol. Dor gitu ya. Kemudian ketika Bu Guru mengatakan bum, anak-anak jawab aduh. Lah ini kalau aduh terserah kalian ekspresinya seperti apa ya. Kemudian kalau saya mengatakan dor, anak-anak jawab nggak kena. Paham ya? Paham, Mbak Dian? Paham. Oke, bisa dimulai ya. Dor. 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 Bum. Dor. Aduh. Dor. Nggak kena. Ya sambil begini. Ya, iya nggak kena. Terima kasih anak-anak. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Ya, Mas Diandra.
Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Menelaah pola penyajian teks iklan. Iya, bagus, pinter ya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar materi menelaah pola penyajian teks iklan. Ada yang masih ingat pola penyajian teks iklan itu apa saja? Apa saja? Penyajian pola-pola. Iya, Mbak Dewi. Coba diulang, Mbak Dewi. Pola penyajian iklan ya tulis. Pola penyajian teks iklan tergantung dengan jenis. Oh iya, Mas Diandra, ya bagus, pinter ya. Pola penyajian iklan tergantung jenis. Ada yang lain, Mbak Dewi, coba. Pola penyajian iklan ya pola-pola yang melakukan untuk menyajikan iklan baik tulis, lisan maupun gerak. Iya, pinter, bagus sekali ya. Berarti anak-anak belajar semua ya, rajin-rajin, hebat ya. Pola penyajian teks iklan itu berarti pola-pola penyajian dalam teks iklan baik itu secara tulis maupun secara lisan. Lah, kalau secara tulis itu bisa dari di media cetak, kemudian secara lisan dari media elektronik. Nah, pola-pola penyajiannya tergantung jenisnya, media cetak atau media elektronik. Kalau media cetak, ini anak-anak biasa menjumpai di surat kabar ya, biasanya ada iklan kecil, itu bentuknya garis dan kolom. Kemudian iklan elektronik. Coba yang belum di-mute dulu Mbak. Mbak Jihan belum di-mute. Mute dulu. Mas Devan juga mute dulu ya. Ini suaranya bergema. Ya, Mas Devan di-mute dulu. Mas Arifin di-mute dulu. Di-mute dulu. Ya, Mas Arifin di-mute dulu. Mikrofonnya. Iya. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Tujuannya apa kita belajar materi ini? Yang pertama, diharapkan anak-anak mampu menelaah struktur teks iklan yang dibaca dengan jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak mampu menelaah kaidah kebahasaan teks iklan dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Manfaatnya apa kita belajar materi ini? Lain manfaatnya banyak sekali ya anak. Di antaranya yang pertama, ini menambah wawasan kita tentang produk-produk barang atau jasa, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua, dengan belajar materi ini, anak-anak bisa memilih barang atau jasa yang ditawarkan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang ketiga, ini anak-anak bisa mengetahui kelebihan dari produk-produk barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, anak-anak jelas tidak asing dengan teks iklan. Tiap hari, tiap detik, ya kita disuguhi dengan iklan. Ketika anak-anak membuka YouTube, nah iklan
muncul. Nah, ini khususnya, ini saya doakan anak-anakku semua nanti jadi pengusaha-pengusaha lah. Ini pengusaha sukses lah. Kalau jadi pengusaha sukses, ini kan perlu itu iklan. Nah, seperti Mbak Feve ini ya. Iklan bus malam lah, perlu itu ya. Nah, sangat penting belajar tentang teks iklan. Kemudian, penilaian yang Ibu gunakan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap ini Ibu ambil ketika kalian mengikuti pembelajaran ini dari sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Ini Ibu ambil ketika kegiatan diskusi kelompok, keaktifan kalian atau partisipasi aktif kalian dalam diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti saya ambil dari evaluasi. Nanti di akhir anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Nah, itu yang saya gunakan untuk penilaian pengetahuan. Gimana Mas Arifin? Semangat ya? Mas Devan yang semangat. Sedang lihat apa itu? Ya, Bu. Ya, semangat ya. Oke, saya putarkan video sebagai gambaran materi yang kita pelajari hari ini. Silakan anak-anak simak dengan baik, siapkan buku catatan. Jika ada hal yang penting, ditulis di buku catatan. Hai Sanak BTV, sudah tahu belum dengan virus corona yang heboh sejagat raya loh? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Gejala klinis virus corona yakni seperti demam, batuk, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. 3 langkah mencegah corona. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk. Bila perlu, gunakan masker. 2. Cuci tangan dengan sabun hingga bersih atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan banyak mengkonsumsi buah, sayur, hindari mengkonsumsi daging setengah matang, dan rutin berolahraga. Ingat, hindari dari keramaian dan tetap di rumah aja, biar kami yang cari informasinya. Stay tune di BETV ya, BETV, Beken. Terdengar suaranya? Dengar, Bu. Iya, alhamdulillah. Oke anak-anak, apa judul iklan nih yang ada dalam video yang sudah kalian simak dan tonton tadi? Corona di rumah saja. Iya, pinter Mas Diandra ya. Judul iklannya dalam video tersebut adalah Corona di rumah saja. Lah, ini sesuai dengan situasi kita pada saat ini ya. Kemudian apa isi dari iklan tersebut? Ya, Mbak Jalia. Apa yang disampaikan dalam iklan tersebut? Pengertian virus corona yaitu virus yang menyerang sistem pernafasan. B. Gejala klinis virus corona antara lain demam, batuk, gangguan pernafasan, letih, lesu, dan sakit tenggorokan.
C. Pencegahan agar tidak tertular virus corona. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk bila perlu pakai masker. 2. Cuci tangan dengan sabun hingga bersih. 3. Jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Iya, pinter, bagus sekali. Ini lengkap sekali ya Mbak Azalia. Nah, anak-anak, tadi Mbak Azalia sudah menyampaikan isi dari video yang sudah kalian simak dan tonton. Nah, sekarang coba termasuk ke dalam jenis iklan apa video tersebut, iklan tersebut. Dan layanan masyarakat yang disajikan melalui media elektronik atau disebut iklan elektronik. Iya, pinter Mas Diandra ya. Jenis iklan tersebut termasuk ke dalam jenis iklan elektronik. Karena apa? Karena disampaikan melalui video di dalam YouTube. Pinter. Mbak Farida, ada pendapat lain selain Mas Diandra? Kalau tidak, berikutnya. Nah, apa maksud yang disampaikan dalam iklan tersebut? Berisi himbauan agar masyarakat Indonesia menjaga diri dari penyebaran virus corona dengan di rumah saja. Iya, pinter ya. Maksud dari iklan tersebut ini berisi himbauan agar masyarakat berada di rumah saja untuk mencegah penularan dari virus corona. Ada pendapat lain? Mbak Galuh, ada pendapat lain? Tentang isi dari video tersebut, maksudnya apa? Tidak. Tidak. Kalau tidak, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak silahkan cermati iklan layanan masyarakat tentang hidup sehat yang sudah Ibu kirim di grup WA kalian. Nah, waktunya 3 menit anak-anak. Silahkan dicermati, dibaca, dipahami apa dari isi dari iklan tersebut. Nah, anak-anak waktunya habis. Sekarang anak-anak silahkan berkelompok menurut kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silahkan berkelompok. Nah, nanti silahkan diskusi melalui grup WA masing-masing. Nah, ini kalian diskusikan latihan soal yang ada pada LKPD yang Ibu kirim di grup WA kalian. Nah, Ibu pantau. Nah, sekarang anak-anak silahkan berkelompok diskusi. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa tugas kalian dalam apa yang harus kalian diskusikan. Ibu tampilkan ya. Nah, anak-anak, ini LKPD yang sudah Ibu kirim kemarin. Nah, tugas kalian nanti ditulis pertama kelompoknya apa, kelas, kemudian anggota kelompoknya juga ditulis lengkap ya. Nah, ini tugasnya kalian diskusikan struktur teks iklan yang ada dalam LKPD ini. Nah, ini sesuai dengan masanya ya, masa pandemi. Kemudian yang kedua, diskusikan pula kaidah kebahasaan dalam iklan di LKPD ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Halo, Mas Diandra, bisa dipahami? Mbak Galuh ya? Bisa. Bisa, Bu. Iya, terima kasih. Kalau sudah, silahkan lanjut diskusi dalam grup WA. Waktunya 20 menit, saya pantau ya di grup masing-masing. Bisa dimulai. Kelompok 1, kelompok 2, ya. Ya, kelompok 1, ya. Iya, bagus sekali Mas Diandra, ya. Ini kelompok 1 juga, mana kelompok 2? Ya, kelompok 1 sudah aktif, ini ada Mas Diandra, Mbak Feve. Ya, kelompok 2.
Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3 silahkan. Iya, kelompok 3. Bagus sekali. Sudah aktif Mbak Galuh. Ya. Ya, bagus. Kelompok 2. Ya, yang belum aktif kelompok 2. Di kelompok 1, kelompok 3 sudah aktif. Yuk kami tunggu kelompok 2, silahkan. Ayo Mbak Pepe, Mbak Jalia, Mas Devan. Iya, ini kelompok 1 lagi. Ya, Mbak Pepe, bagus sekali. Kelompok 2. Ya, ini Mas Devan. Ya, bagus, dilanjutkan. Ya, kelompok 3. Kelompok 2, ya ini mulai aktif kelompok 2. Ya, waktunya habis anak-anak. Nah, sekarang silakan hasil diskusi kelompoknya, ya pekerjaan hasil diskusi kelompoknya dipresentasikan. Silakan kelompok 1 dipresentasikan dulu hasil pekerjaannya. Ayo, kelompok 1 dipresentasikan dulu hasil pekerjaannya. Mbak Farida? 1. A. Pengenalan produk atau cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. B. Pernyataan persuasif atau lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar sebelum dan sesudah makan. C. Gambar produk dan logo perusahaan. Germas Kemenkes RI. 2. Penggunaan kalimat persuasif. Bukti cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Penggunaan kalimat imperatif. Bukti lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar sebelum dan sesudah makan. Penggunaan kalimat fakta. Bukti pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Penggunaan kalimat pendapat. Bukti lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar sebelum dan sesudah makan. Penggunaan kalimat slogan. Bukti cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar sebelum dan sesudah makan. B5. Bukti basahi tangan seluruhnya dengan air mengalir. Bilas tangan dengan air bersih mengalir. Iya, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan anak-anak. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Silahkan kelompok 2. Mbak Galuh. Jawaban dari kelompok 1 sudah lengkap dan tepat. Iya, terima kasih Mbak Galuh. Kelompok lain ada yang mau menanggapi lagi? Ada tidak? Ada yang mau menanggapi lagi pekerjaan dari kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, berikutnya kelompok 2. Silahkan hasil pekerjaannya dipresentasikan. 1. Pengenalan produk, pernyataan persuasif, gambar produk dan logo perusahaan. 2. Penggunaan kalimat persuasif, penggunaan kalimat imperatif, penggunaan kalimat fakta, penggunaan kalimat pendapat. Mbak Galuh, ini enggak tampak itu Mbak Galuh wajahnya kembali itu. Wajahnya enggak tampak. Lah ini baru aktif. Oh, tidak bisa, Bu Ibu. Oh, tidak bisa. Ya, enggak apa-apa Mbak Galuh, tetap semangat ya. Sehat, semangat. Ayo senyum. Jangan lesu begitu ya. Sinyal ya ini ya, pengaruh sinyal. Coba sekarang berarti Mas Diandra, coba presentasikan Mas Diandra. 1. A. Pengenalan produk atau cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. B. Pernyataan persuasif atau lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar sebelum dan sesudah makan. C. Gambar produk dan logo perusahaan atau Germas Kemenkes RI. 2. Penggunaan kalimat persuasif. Bukti cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Penggunaan kalimat imperatif. Dilakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar sebelum dan sesudah makan. Penggunaan kalimat fakta. Bukti pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Penggunaan kalimat pendapat. Bukti lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar sebelum dan sesudah makan.
Penggunaan kalimat slogan. Bukti, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar sebelum dan sudah makan. Berima. Bukti, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Bilas dengan deterjen air bersih mengalir. Iya, bagus. Bagus sekali ya, pinter kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya. Nah, anak-anak, tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Coba sekarang disimpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan. Mbak Galuh, coba disimpulkan. Untuk pembelajaran hari ini adalah bahwa teks iklan layanan masyarakat tentang hidup sehat memiliki struktur yang lengkap. Iya, terima kasih Mbak Galuh. Ada yang lain? Enggak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Tidak, cukup ya berarti. Nah, anak-anak, sebagai penegas materi yang kita pelajari hari ini, Ibu tampilkan PPT tentang materi yang kita pelajari. Nah, anak-anak yang kita pelajari, yang pertama ini struktur teks iklan, slogan, atau poster. Ini ada 3 ya. Yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini merupakan bagian awal yang berisi perkenalan mengenai produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Nah, bagian ini biasa disebut sebagai judul teks. Biasanya ada di bagian awal ya. Kemudian yang kedua, pernyataan persuasif. Nah, pada bagian ini berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, justifikasi. Nah, ini merupakan bagian akhir dalam teks iklan. Bagian ini berisi penjelasan yang memudahkan masyarakat mengakses barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini biasanya berisi keterangan nomor telepon, kemudian akun media sosial, bisa Facebook, Instagram, dan lain-lain ya. Bisa juga website, kemudian email, kemudian alamat, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi struktur teks iklan. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster. Ini ada 6. Ada 6 ya anak-anak. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif. Jelas ya, sesuai tadi strukturnya. Ada pernyataan persuasif. Berarti dalam teks iklan ada kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Jelas ini kalimat yang berusaha mempengaruhi. Mempengaruhi dari halayak agar tertarik mengikuti atau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat yang berisi ajakan, larangan. Nah, biasanya seringnya gini, ayo kita main game. Nah, ayo, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, itu juga termasuk ke dalam kalimat imperatif. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat fakta. Kalimat fakta itu kalimat yang berisi hal nyata. Anak-anak sudah tidak asing ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat pendapat atau opini. Nah, opini untuk menarik halayak tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima, menggunakan kalimat slogan. Kemudian yang keenam, berima. Nah, anak-anak sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Sudah jelas? Jelas. Ya, kalau sudah jelas,
Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekarang silahkan dikerjakan. Soal sudah Ibu kirim di grup WA masing-masing ya. Itu ada di link Google Form. Silahkan dikerjakan, nanti saya pantau lewat grup ya. Silahkan dikerjakan dulu. Nah, ini sudah lengkap, anak-anak semuanya sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Silakan kita lihat yang sudah mengirim jawaban. Nah, ada 8 siswa yang sudah mengirim jawaban ya, bagus. Ini ada Mbak Azalia, Mbak Farida, Mbak Galo, Mas Devan, Mas Diandra. Nah, bisa kalian lihat nilainya. Nah, terlihat tidak nilainya anak-anak? Terlihat, Bu. Terlihat. Nah, ini bagus sekali ya. Ini ada Mbak Galo, Mas Diandra, Mbak Pepe, Mbak Farida. Ini nilai hasil pekerjaan kalian. Ini masuk ke nilai pengetahuan. Berarti sudah semua ya anak-anak? Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran saya tutup, tugas di rumah, silakan anak-anak cari teks iklan dari media cetak maupun media elektronik. Kalian analisis struktur dari teks iklan tersebut. Kemudian yang kedua, analisis kaidah kebahasaannya. Yang iklan dari media cetak atau elektronik bisa digunting, ditempel di buku tugas. Kemudian kalau iklan dari media elektronik bisa di print atau juga ditulis tangan. Paham anak-anak tugasnya? Paham. Paham. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar menulis teks iklan, slogan, dan poster. Kalau sudah, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, Ibu ingin tahu pengalaman kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan yang akan berpendapat. Mbak Farida, Mbak Feve, halo. Ya, sangat senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini serta menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang struktur dan kebahasaan teks iklan. Ini tidak terlihat, ini faktor sinyal ini kemungkinan ya. Coba yang lainnya, ya bagus sekali Mbak Feve, terima kasih. Yang lainnya, ya Mbak Azalia, coba pengalamannya belajar materi ini. Saya sangat senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini serta menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang struktur dan kebahasaan teks iklan. Iya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Azalia. Nah, anak-anak, Ibu akhiri. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon untuk dimaafkan. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.